saya itu sebenarnya berkenalan dengan dunia seni itu dari orang tua sebenarnya. Bapak itu seorang guru sebenarnya, dia juga hobi dan punya bakat seni lukis. Ya. Jadi waktu kecil tuh sering saya melihat bapak itu melukis gitu, di rumah. Kadang di rumah saudaranya juga melukis, dan dia lukisannya dengan teknik naturalis dan dari situ saya belajar teknik melukis. Dan kadang-kadang saya juga pernah satu kali itu saya bareng melukis sama bapak. Saya dibiarkan menggores di kanvasnya sendiri itu. Jadi saya sangat terkesan waktu itu, kok orang tua yang udah lama melukis kan, dan dia percaya saya menggoreskan di kanvasnya sendiri itu. Nah, saya dari situ timbul rasanya kok saya senang ya mengerjakan seperti itu. Nah, dari situ saya akhirnya ketika beranjak ke masuk SLTA, saya milih dunia sekolah seni rupa. SMSR di Padang. Dari Padang teruskan ke Jogja gitu kan. Saya diterima kebetulan sesuai dengan keinginan diterima langsung di jurusan seni lukis. Ya. Sebetulnya orang tua saya itu cerita itu waktu mudanya dia emang niat juga waktu itu mau masuk ASRI itu katanya. Jadi saya pikir wah mungkin saya itu nerusin cita-cita orang tua itu. Orang tua saya ingin masuk ASRI tapi sama orang tuanya juga nggak dikasih izin. Ya ini sebenarnya edukasi ya, pola kita memberitahu masyarakat gimana perkembangan dunia seni sekarang ini, terutama seni lukis deh ya. Dan saya udah ngalami langsung dari itu bahwasanya dengan dunia seni yang kita geluti dengan serius, sungguh-sungguh itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang berarti gitu. Dan saya udah merasakan selama berkarir di seni lebih kurang 30 tahun kan, secara profesional. Nah, dan selama 30 tahun udah kemana-mana pameran ke Hong Kong, ke Shanghai seperti itu kan. Jadi saya pikir sama saja dunia itu loh. Yang penting kita sungguh-sungguh menjalani itu. Ketika ada anak yang ada bakat dunia seni lukis, ya orang tuanya yang berikan peluang gitu loh. Berikan peluang, mensupport itu kan. Asal anaknya betul-betul dilihat itu memang sungguh-sungguh itu. Memang berkarya itu mau nggak mau melalui proses gitu kan, termasuk mencari gaya, style. Nah itu dipengaruhi juga dengan pola pikir kan, wawasan bacaan itu kan. Nah kalau saya awalnya seperti umumnya pelukis kan merekam bentuk itu kan, apa yang dilihat itu yang direkam di kanvas itu kan. Nah kalau saya sendiri itu sebagai inspirasi aja, sebagai ide saja itu kan. Nah di balik itu saya mengaitkan dengan kondisi sekarang itu kan, kita itu keadaan sekarang itu kan udah sepertinya kemajuan zaman, ada satu kemajuan zaman, ada di satu sisi tradisi itu kan, budaya dan segala macam. Nah di kita itu sepertinya udah kayak berjarak gitu kan antara kemajuan dengan tradisi itu kan. Nah saya melihat kondisinya seperti itu yang saya berusaha memvisualkan gitu. Ada kontradiksinya itu loh. Nah, di satu sisi orang berusaha untuk terlepas dari material karena keadaan yang seperti ini yang sudah bisa dikatakan pesat ya perkembangan teknologi itu kan. Nah, di sisi lain ada nilai-nilai budaya yang tertinggal gitu. Yang kita rasakan dahulu itu sudah berubah, terutama di rumah gadang itu gitu ya. Karena rumah gadang itu adalah tempat berkumpul, tempatnya acara, kegiatan, rapat-rapat atau istilahnya duduk mamak gitu ya kalau orang kita itu ya semacamnya itu. Hari ini itu
ya belakangan gitu ya, itu mulai terasa terkikis. Rumah gadang itu sudah mulai rusak, patah, roboh, runtuh gitu ya. Dari beberapa buah rumah gadang akhirnya tinggal 1-2 gitu ya. Bahkan di Sempur itu yang Malalo 250 rumah gadang beberapa tahun yang lalu gitu ya. Hari ini berapa? Ayo rumah gadangnya mungkin di bawah 10 gitu ya. Anggap aja belasan lah seperti itu, berapa itu ya sudah merosot gitu seperti itu. Nah, di situ sebetulnya ada keprihatinan kita karena rumah gadang itu simbol. Nah, simbol dari moralitas. Nah, kita hubungkan karena nanti rumah gadang itu sebetulnya kan simbol itu ya, sehingga rumah gadang itu kalau kita nilai dibangun secara bersama-sama dan untuk bersama, ya kan, dan seterusnya. Tapi hari ini rumah gadang itu kadang-kadang dibangun oleh seseorang. Jadi orang lain itu kadang sudah enggan dia tinggal di situ gitu. Ini siapa yang membangun, rasanya rumah siapa gitu ya. Walaupun diperuntukkan dalam persekutuan misalkan seperti itu ya, itu terasa. Ini indikasi gitu bagi persepsi person. Jadi pandang persepsi pribadi bisa saja tidak cocok dengan orang lain gitu ya. Nah, itulah yang membuat sebetulnya melirik semacam ikon atau apa untuk dijadikan objek tadi gitu ya. Rumah gadang ini seberapapun kecilnya sebetulnya memiliki nilai-nilai. Maka secuil atau penggalan saja dari rumah gadang itu ya, itu sudah bagian yang sangat memberikan semacam harapan mengkaji gitu ya. Ada jendela untuk mengkaji lagi gitu ya. Maka rata-rata ya dalam objek lukisan itu rumah gadang tidak utuh lagi, tapi dipenggal, patah gitu, roboh dan seterusnya gitu ya. Nah, itu sebetulnya kan memperlihatkan ke generasi sekarang untuk rumah gadang patah, rumah gadang itu roboh, rumah gadang itu rusak dan seterusnya. Itu mestinya menjadi harus anak muda gitu mempertanyakan gitu loh. Nah, itulah bentuk keprihatinan sebetulnya gitu loh. Sangat susah sekali saya itu melukis rumah gadang yang utuh. Ada pernah, karena ada seseorang, tolong dong saya dibuatkan lukisan itu Istana Pagaruyung, Istana Basah Pagaruyung itu. Akhirnya memang dilihat langsung ke sana gitu ya. Nah, itu persis seperti apa yang dilihat. Nanti lukisannya itu kalau nggak realis itu naturalis, itu betul. Ada saya buat, ada. Tapi kan sifatnya kalau itu ada permintaan gitu ya. Tetapi secara idealisme atau rutin gitu ya, tentu karya-karya yang fine art itu gitu, itu kebebasan. Kita punya skill, kita jual skill, jadi tanpa mikir istilahnya, bahkan tutup mata kadang-kadang itu terjadi, bisa gitu istilahnya. Meniru itu sudah tidak susah, tetapi kalau kita mencoba menghadirkan sesuatu yang imajiner gitu ya, nah ini yang sulit gitu ya, karena bentuk gitu ya, rasa yang dilahirkan gitu ya, sejauh mana mempengaruhi kita, greget gitu ya, daya ganggunya ini yang berat, apa itu melalui tekstur dan seterusnya. Nah, dalam berkarya kita kan tidak selalu konvensional, itu tadi contoh kanvas 2 dimensi dan seterusnya. Lihatlah yang di belakang-belakang itu kan mix media, performance, live painting gitu ya, ekspresi itu, terus juga karya instalasi ya, karya seni instalasi gitu ya, dan seterusnya. Oke. Ketika bicara citra gitu ya, sebetulnya di situ itu mestinya yang kita pahami adalah fashion. Fashion itu ini fashion saya, sehingga tidak memaksakan diri gitu ya, meniru orang atau seperti orang dan seterusnya, itu adalah kita. Artinya pikiran, kepribadian, sikap, keseharian, cara berpikir gitu dan seterusnya itu tergambar pada karya.
Nah, dalam latihan-latihan itu kita akan menemukan semacam ketertarikan. Nah, tertariknya kita tuh nanti akan ketemu sendiri. Kalau kita nanti dalam banyak latihan dari banyak pelajaran di kuliah itu, nanti rasa kita itu akan membawa kita kemana arah kita gitu loh. Nah, waktu itu memang secara waktu atau sikap tuh terpengaruh juga terhadap karya sebenarnya. Nah, karya aku kebetulan lebih banyak kepada bentuk-bentuk yang sangat teratur gitu loh. Karena kalau dilihat secara kehidupan ya, dibanding teman-teman yang lain, kita tuh punya karakter yang berbeda. Kita memang agak bukan orang urakan dari dulu, sukanya hidup yang bersih, teratur bagaimana. Nah, itu tercermin ke karya ternyata. Nah, waktu itu karya yang saya lebih suka itu yang bersih, yang teratur. Nah, waktu itu makanya lahir karya-karya yang sifatnya abstrak, geometrik. Karena ketertarikan itu, kita suka dengan sesuatu yang rapi, bersih, teratur gitu kan, tercermin ke sikap kita bagaimana memilih karya gitu. Nah, seperti itu. Nah, waktu itu kita pilih karya yang sifatnya geometrik. Nah, di waktu kita suka dengan karya seperti itu, bagaimana sih kita punya perbedaan dengan orang lain? Desain kita mulai melihat sebuah desain elementer gitu kan, desain elementer yang memuat garis-garis ilusi, garis-garis yang permainan garis itu kan, banyak garis, pengulangan garis, sehingga ternyata garis yang diulang itu membuat sebuah ilusi. Tapi itu baru di atas bidang datar gitu kan. Di atas bidang datar itu sudah tercermin dari permainan garis-garis itu sebuah ilusi ruang. Nah, sekarang saya sebagai orang patung, bagaimana mengkondisikan sebuah desain elementer yang bersifat geometrik, yang punya pengulangan garis, membentuk sebuah ruang ilusi itu menjadi sebuah ruang nyata. Nah, bagaimana treatmentnya ini? Kalau bisa sebuah desain di sebuah bidang datar menjadi sebuah karya seni rupa dalam bentuk patung, tanpa mengurangi bidangnya. Bidang kita tetap berada dalam sebuah bidang bidang datar istilahnya kan. Nah, waktu itu baru tercetus sebuah pemikiran bagaimana mencari sebuah bahan gitu kan, bahan yang bisa tembus pandang dan transparan. Karena kalau kita bermain garis-garis dengan membuat sebuah ilusi ruang dengan menjadikan di sebuah ruang nyata, tentu kita harus punya bahan yang pas untuk itu. Nah, pasnya waktu itu bahan yang kepikir malah kaca waktu itu. Nah, kaca yang bening itu kan. Nah, dari situ mulai kita menyusun sebuah strategi desain elementer yang ada di bidang datar. Di bidang datar dua dimensi, di atas bidang datar itu kan berarti dua dimensi gitu kan. Nah, bagaimana caranya mengolah desain yang di atas bidang datar itu menjadi beberapa bidang di atas bidang transparan, diolah menjadi beberapa layar gitu kan, itu berarti kan layar-layar itu. Nah, pengolahan itu dari desain itu kita mengolah beberapa kali pemindahan ke layar-layar transparan. Ketika digabung menjadi satu, ternyata dengan desain yang seperti itu, cuma dengan merubahnya ke dalam bentuk layar-layar menjadi sebuah karya yang ruang nyata, ilusinya itu nyata gitu, bukan ilusi yang dalam pikiran lagi gitu. Ternyata itu sebuah ruang yang nyata. Nah, tahun 1995 dengan teman-teman seniman teman-teman yang berasal dari Minangkabau yang kuliah di ISI Yogyakarta itu kan mendirikan semua kelompok Sakato waktu itu. Nah, waktu itu memang diinisiatif oleh 4 angkatan 90, 91, 92, 93, 95, berarti 5 angkatan. Nah, 5 angkatan inilah yang memulai untuk bagaimana membuat sebuah kelompok waktu itu namanya kelompok Sakato, yang intinya bagaimana kita punya wadah untuk berekspresi, untuk membuat suatu kegiatan yang mengarah pada profesi kita sendiri. Nah, itu awalnya. Nah, sampai berkembang dari tahun ke tahun berkembang, udah berapa kali pemilihan ketua gitu kan. Nah, namanya juga berganti, udah berapa kali ganti nama dari kelompok Sakato menjadi Sanggar Sakato waktu itu tahun 2000. Kemudian tahun 99 diganti lagi namanya dengan Sakato Art Community. Nah, sampai sekarang namanya tetap Sakato Art Community. Dan bagaimana proses Sakato itu
sampai sekarang malah makin menjadi sangat nasional ya. Nama Sekato itu udah semua orang tahu, bahkan secara internasional pun banyak orang tahu, terutama orang-orang seni gitu kan, dan penyuka seni. Nah kemudian tahun 99 aku juga bikin kelompok kecil, waktu itu hanya berkotakan 6 orang, itu Genta. Nah itu anggotanya juga orang-orang Minang waktu itu. Kelompok Genta juga beberapa kali pameran, dan anggotanya sekarang juga udah pada berkiprah dalam dunia seni rupa kontemporer, mulai di Kusmen Haryadi, ada Yulfa Hendra, ada siapa namanya tuh, Saftari, ada Ardison. Nah mungkin kawan-kawan yang menggeluti dunia seni rupa atau yang mengenal dunia seni rupa, dia tahu semua dengan nama itu. Nah kemudian tahun 96, nah itu berhubungan dengan patung lagi nih, aku bikin namanya kelompok Sentak. Itu anggotanya dari berbagai provinsi, tapi anggota cuma 6 orang waktu itu. Ada yang dari Sumatera Barat, aku sendiri, ada Antonia Kaputra, kemudian ada yang dari Sumatera Utara, Batak, itu Ate Stompul, kemudian ada dari Sumatera Selatan, Askanadi, dan ada satu lagi dari Bali, Imade Palasara. Nah semuanya aktif di dunia seni rupa sekarang ini. Sebenarnya itu lebih ke itu aja sih, luapan perasaan atau suasana pada hari itu, kemudian malamnya atau sepulang dari luar saya melukis, rasa apa yang tertangkap pada saat itu, kemudian seperti apa namanya itu, pengalaman-pengalaman anggaplah itu estetik yang pernah dialami. Nah, kemudian diramulah menjadi karya kan. Warna ya, garis. Sebenarnya kalau dibilang itu durasinya mungkin yang untuk karya yang seperti saat sekarang ini mungkin durasi anggaplah 2018 lah mulai dengan mengolah-olah warna. Pengalamannya seperti ini sebenarnya. Dulu kan dari awal kuliah sampai saya tamat S2 itu kan lebih banyak figur, lebih ke figuratif. Kemudian di tahun 2017 anggaplah itu saya bikin karya yang figur terakhir. Kemudian ada sebuah karya figur yang kalau menurut saya itu bukan menghantui sih, tapi agak setiap saya pulang dari kampung kemudian datang ke sini, karya tersebut saya taruh di kamar gitu. Karyanya ada, kemudian seolah-olah karya itu hidup gitu, disapanya. Kemudian apa namanya itu, oh ini yang dibilang orang ya, ada rohnya di karya, dan itu ya seperti trauma atau gimana lah. Jadi apa salahnya untuk saat sekarang ini, nggak tahu juga besok entah mau main figur lagi, nggak tahu gitu. Tapi untuk saat sekarang ini saya lebih senang mengolah warna, garis, tekstur, dan bidang gitu. Berkarya bagi saya sudah menjadi ya boleh dikatakan terapi. Saya senang berkesenian. Ada sih sisi lain untuk bertahan hidupnya ya. Bertahan hidup seperti saya bikin mural atau lukis di sepatu, lukis di baju. Kemudian menerima pesanan lukis potret pemandangan gitu. Jadi alhamdulillah untuk sampai saat sekarang ini ya walaupun orang Minang bilang sering juga ke belakang suwoknya gitu kan. Jadi namun kalau saya tidak bertahan kemudian saya pulang ke kampung, itu akan lebih miris lagi kan. Setelah saya tamat di sini pulang kampung terus nggak berkarya lagi, kalau itu jadi penyakit kalau bagi saya sendiri itu, nggak bisa berkarya. Idealis yang saya pakaikan sampai saat sekarang ini, bagaimana tetap berkarya, berkesenian. Kamu ingin jadi pelukis? Terus saya jawab iya. Kemudian kalau kamu ingin jadi pelukis ya melukis gitu. Terus untuk karya bagus, ada yang bilang
belum bagus lagi. Jadi semangat seperti itu, spirit seperti itu yang selalu memotivasi kan, supaya tetap bereksplorasi, tetap eksperimen, baik itu bahan dan segala macamnya. Kemudian kalau menurut saya bagaimana selalu dan tetap berkesenian itu sih sebenarnya itu tergantung kepada kita masing-masing. Apabila kita sendiri menyayangi, menggeluti pekerjaan itu pasti akan asik lah, boleh dikatakan asik gitu. Kalau saya ya boleh dikatakan itu lebih bahasa gampangnya prosesnya ya, atau genre itu tadi. Saya tidak banyak perubahan ya. Mulai dari awal itu melukis katakanlah naturalis atau realis basicnya. Nah, saya cuma ketika setelah kuliah di ISI banyak mendapatkan ilmu lah di sana. Saya hanya mengembangkannya di stylenya aja. Kalau untuk tekniknya saya tetap di realisnya dan juga masuk naturalis juga. Jadi saya menggabungkan realis atau naturalis itu dengan style surrealis. Iya. Jadi objek-objek yang saya tampilkan itu nantinya tetap orang awam sangat gampang membaca. Kemudian saya ingin menampilkannya itu dengan penuh kebebasan. Makanya saya pilih style surrealis. Itu soal masalahnya genrenya. Kalau saya mengartikan kata bebas dalam berkarya seni itu, kita tetap tidak lepas dari basic atau ilmu-ilmu dasar dari seni rupa itu sendiri. Nah, memang kita tuh bisa memainkan objek itu dengan penuh kebebasan itu akan lebih bagus lagi kalau kita sudah menguasai basicnya, gitu. Nah, orang kalau sudah menguasai basic, kemudian dia berproses terus berkembang, ilmunya juga meningkat, apalagi dia konsisten gitu ya. Nanti dia justru kebebasan yang dia mainkan dengan ilmu yang sudah cukup itu akan lebih bermakna. Beda kalau dia belum menguasai atau belum memahami basic seni rupa terus dia udah mau bebas, itu nanti pasti akan beda hasilnya. Tetap selalu ingin bebas, menempatkan objek yang banyak disesuaikan dengan tema suasana kota Prambanan. Nah, ini saya kan memang teknik ini saya tetap realis, nanti pengennya tuh hasilnya finishing itu nanti detail semuanya. Jadi prosesnya tuh agak lama, saya sehari 2 hari nggak bisa. Kalau ukuran segini itu paling cepat seminggu. Dan bidang saya atau profesi saya sebagai seniman lukis ya, menghadapi perkembangan zaman sekarang seperti dunia digital gitu ya, terkait dengan profesi sebagai pelukis. Kalau saya sendiri sebetulnya nggak terlalu memikirkan hal itu, saya secara pribadi ya, dalam untuk berkarya, karena saya tuh hal utama yang harus saya dapatkan di setiap menciptakan karya seni itu adalah kepuasan batin. Setelah itu yang lain-lain itu baru setelah kepuasan batin dapat, terus baru hal-hal lainnya, termasuk finansial gitu kan. Kemudian kalau soal kemajuan itu sebetulnya kalau saya pribadi lagi itu sebetulnya tidak perlu dilawan ya, tapi diikuti dan kita menyesuaikan. Kita juga harus bisa ya tadi itu mengikuti dan menyesuaikan. Nah, kalau kita mampu mengikuti dan menyesuaikan perkembangan zaman itu lewat membaca atau mempelajari hal-hal terbaru itu, kita ya nggak akan bingung, tetap kita akan bisalah berjalan dengan sesuai dengan
idealisme kita sebagai seniman. Idealis itu bagi saya bagaimana saya tetap di jalan berkesenian, bagaimana saya tetap berkarya, itu yang saya bangun. Saya tidak idealis dengan kaya, dengan aliran, tapi saya idealis dengan tekad saya untuk menjadi seorang pelukis. Dan tentang apa tadi? Egois ya. Egoisme kan gimana ya caranya? Kalau di dalam karya kayaknya bukan egois ya yang tapi bagaimana ekspresi atau perasaan egois tadi bisa diminit ya, untuk menjadi sesuatu yang ya mungkin larinya ke estetikanya ya. Tapi kalau egois itu dibawa ke dalam karya mungkin kontrolnya mungkin tidak dapat ya di karya, walaupun sebebas-bebas